Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, ada yang merasa sakit hari ini? Tidak. Yang nggak masuk tadi berapa orang? Tak. Orang. Mereka sakit apa yang paling sakit atau mungkin bolos? Sakit. Oke. Kalau gitu mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada teman yang sakit. Mudah-mudahan besok sudah bisa kembali berjumpa dengan kalian dan bisa sekolah lagi. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Baik, sekalian. Hari ini kita nanti akan membahas tema kita adalah indahnya kehidupan bermakna. Yang di dalamnya ada pengertian iman, ada pengertian Islam, dan ada pengertian ihsan. Ketiga hal ini saling keterkaitan. Tidak ada yang bisa dilepas antara Islam dengan iman, antara iman dan ihsan. Semuanya akan berkaitan. Ya, karena itu saya mau dengan sangat supaya kalian bisa mendapatkan wawasan yang banyak. Saya persilakan anak-anak untuk membaca buku kalian. Ada waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Baca dan kuasai isi kandungan bacaan itu, karena nanti ada tugas dari saya bahwa nanti masing-masing dari ini akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil apa yang dibaca. Tapi jangan lupa, hasil yang nantinya sampai teman-teman kalian di depan sini adalah hasil yang tidak persis mirip kayak bacaan buku, tetapi intinya sama dengan tema hari ini. Kenapa kayak gitu? Tujuan saya biar kamu punya wawasan, biar yang pertama biar cepat untuk bisa mencerna. Mencerna apa? Mencerna bacaan. Dibiasakan untuk dia membaca buku dalam waktu singkat dan masuk-masuk. Karena besok pada waktu kalian ujian, itu nanti apalagi bahasa Indonesia, soalnya paparan. Kadang-kadang anak yang tidak dibiasakan pada waktu sekolah ini mencoba untuk membaca dengan cepat, ini biasanya nanti lambat, akan tidak bisa menjawab dengan tepat. Kenapa? Moco aja sudah bingung, apalagi mencerna, apalagi menjawab. Karena itu mumpung masih jauh kegiatan ujian kalian, ayo kita biasakan untuk baca buku. Dan biasakan setelah baca kamu sudah bisa mengambil inti dari apa yang kalian baca. Oke, sekali lagi silakan dibuka dan kemudian dibaca. Ada waktu 10 sampai 15 menit. Baca dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, ya. Kemudian serap isi yang terkandung dalam bacaan itu. Setelah itu nanti Anda bisa, anak-anak bisa menyampaikan hal ini kepada teman-teman kalian di depan nanti. Oke, silakan baca. Ketika nanti kalian menyampaikan, maka teman yang lain boleh menambahkan apa yang kamu sampaikan, atau boleh juga menyangkal apa ide yang kamu sampaikan. Nah, silakan dulu. Baik anak-anak, setelah kalian membaca dengan seksama selama kurang lebih 15 menit, sekarang waktunya kalian untuk menyampaikan hasil apa yang kamu baca. Tentu saja saya ingin tahu jika sesungguhnya kamu sudah menguasai isi kandungan bacaan itu, maka kamu pasti bisa menjelaskan. Harapan saya kalian semuanya bisa menjelaskan sesuai dengan kalimatmu sendiri atau kalimat kalian sendiri. Itu bukti kalau kalian betul-betul paham, bisa mencerna isi bacaan. Yuk, siapa pertama kali, kelompok mana yang bisa menjelaskan tentang Islam atau iman dulu? Iman, kemudian iman. Jadi sini, nggak usah bawa buku, apa? Mengajak ke teman kamu. Di sini nggak maju-maju. Oke, silakan. Atau 2 orang juga boleh, satu kelompok 2 orang saling mengisi atau saling menyempurnakan kelompok. Ayo silakan, yang maju kelompok ini menjelaskan tentang pengertian iman dan hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ayo silakan, 2 orang maju boleh, silakan Pak. Oke.
Yang lainnya menyimak. Nanti yang lainnya boleh menanyakan hal-hal yang terkait dengan iman. Oke, silakan. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang iman. Iman berasal dari kata amana yuminu mana. Iman artinya membenarkan isi hati, mengucapkan kebencian dan mengamalkan perbuatan. Iman dapat bertambah atau berkurang. Bertambahnya iman karena kita menghindari bermaksiat, berbuat buruk dan yang lainnya. Jika bertambah iman, kita itu menghindari dari maksiat, melakukan hal-hal yang tidak baik dan Oke. Teman kamu dua orang menjelaskan tentang pengertian iman. Mungkin ada yang bertanya tentang mungkin rukun iman atau sebagainya. Monggo silakan. Saya. Ya silakan, monggo. Siapa dulu? Saya Pak. Ya silakan, Mbak Ibu. izin bertanya, bagaimana caranya kita bisa memperkuat atau mempertahankan imannya? Bagus, pertanyaan yang bagus, monggo dijawab. Pertanyaan teman kamu, bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan iman yang tetap kuat? Selalu melakukan hal baik, selalu ingat Allah, sholat dan sekaligus. Oke, puas Mbak? Yang lain mungkin silakan. Adik Mbak ini yang mau bertanya, adik silakan. Apa contoh iman? Iman kepada Allah. Ya terus. Atau mungkin kamu nggak paham dengan teman kamu. Mungkin yang ditanyakan teman kamu adalah apa saja yang harus diimani oleh seorang mukmin gitu. Monggo silakan. Yang pertama harus iman kepada siapa? Allah. Terus yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada Rasul. Ya. Menerima Rasul. Iman kepada kitab dan iman kepada qadar. Oke. Monggo dijelaskan. Jadi hal-hal yang perlu diimani ada berapa? Ada 6. Oke. Baik. Mungkin ada masih ada yang lain yang mau bertanya buat teman kamu di depan ini? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kalau tadi memang menjelaskan tentang pengertian iman dan juga contoh-contohnya iman kepada siapa saja. Selanjutnya, ayo saya kepingin melihat yang kedua penjelasan tentang Islam. Siapa yang dulu? Baik. Ya. Bukan. Tidak. Tidak. Siapa? Aduh. Iman sudah disampaikan teman kamu kelompok ini. Sekarang yang Islam, ayo silakan. Pengertian Islam dan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Ayo, silakan. Satu orang aja, boleh. Atau dua juga boleh. Satu boleh, dua boleh. Silakan. Saling melengkapi. Tiba-tiba. Oke. Baik. Manusia mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia mempunyai hakikat yaitu Islam. Islam yang artinya patuh kepada Allah dan berbahasa
menjelaskan Islam menurut bahasa, tunjuk patuh, sekaligus menjalankan apa yang menjadi perintahnya Islam. Salah satunya adalah tadi menjalankan ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Saya mau Atau bertanya. bertanya? Saya Silakan mau bertanya. bertanya. Bagaimana caranya kita bisa menyebarkan ajaran Islam yang baik dan benar? Dengan cara yang pertama bisa belajar Ya, ayo, silakan. Bisa cerita dengan tentang Islam itu dengan cerita tentang Islam di masjid. Jangan tertawa, biarkan teman menjelaskan. Saya kurang paham. Jelaskan ya. Ya terus. Oke, cukup. Dan untuk pertanyaan kedua, silakan. Ibu bertanya, apakah kalian bisa menjelaskan lagi pengertian tentang Islam sebenarnya? Nggak bisa. Silakan duduk kembali. Nanti setelah keluar nanti setelah akan saya berikan penguatan. Sekarang tinggal satu pengertian ihsan. Siapa yang maju? Yang ihsan, silakan. Yuk, pengertian ihsan. Hari ini bahasan kita adalah iman, Islam, dan ihsan. Yang iman sudah, Islam sudah, tinggal ihsan. Siapa yang berani maju untuk menyampaikan? Kan kalian sudah membaca tadi, maka sekarang giliran kamu untuk menyampaikan hasil yang sudah kalian dapatkan daripada itu. Ayo, ihsan. Ayo, siapa yang menjelaskan pengertian ihsan? Kalian belum baca tadi, cukup lama waktunya 10 menit. Masa nggak ada yang berani maju untuk belajar tentang pengertian ihsan dan contoh-contohnya? Yuk, siapa yang berani maju jelaskan ihsan? Mungkin banyak? Ya, silakan, monggo. Ya. Sini. Baik, untuk di sini saya mau menjelaskan tentang hakikat ihsan. Ihsan dalam arti berbuat baik. Contohnya ada beberapa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yang dalam arti menjauhi larangan Allah, terus berbuat baik sesuai hukumnya Allah. Terus ada lagi berbuat baik kepada diri sendiri ialah diri sendiri menjalankan Ya. Jangan sama. berbuat baik kepada diri sendiri yang tidak merugikan untuk diri sendiri. Contohnya kayak kita melakukan Ya, berlaku boleh misalnya. ya, kita melakukan menghindari dari perbuatan maksiat. Terus ada lagi berbuat baik kepada orang lain dengan membantu atau memberi kebaikan. Terus untuk ihsan juga dalam arti ini berlomba-lomba berbuat kebaikan secara langsung maupun rahasia. Kadang kan orang kan berbuat baik hanya di ini ya apa kayak secara depan umum atau secara terang-terangan, tapi kalau di aslinya di diri sendiri dalam hati itu ada yang nggak ikhlas gitu. Ya. Oke. Sudah sampaikan apa tentang ihsan. Sekarang barangkali siapa yang mau bertanya, silakan. Saya Ya, silakan.
Apa saja sikap dan perilaku ihsan? Contohnya berarti Contohnya tadi itu ada yang berbuat baik kepada diri sendiri, terus berbuat baik kepada orang lain, ya, berbuat baik. berikan contoh seperti apa? Berbuat keburukan seperti apa? Menolong atau apa? Mengkomplain biar paham. Jadi contoh berbuat baik kepada orang lain dulu ya. Ya. Itu seperti memberi sedekah, terus untuk berbuat baik kepada diri sendiri itu kayak menjauhi kemaksiatan yang tidak merugikan diri kita sendiri. Saya mau bertanya. Ya, nanti ada mbaknya dulu. Bunda Opa, Kali juga sekarang mbaknya yang belakang sana. Silakan. kan berbeda-beda Pak. Ya. Macam-macam ihsan kan ada ihsan berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Nah itu contohnya gimana? Bisa kepada binatang, kepada alam, ayo. Berikan contoh gini, ihsan kepada makhluk Allah. Ya, Makhluk Allah kan tidak cuma manusia, juga ada binatang, tumbuhan kayak apa? Seperti memberi makan kepada hewan, seperti menyiram tanaman. Ya, betul. Ya, oke. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Mengapa Islam menganjurkan umatnya untuk berperilaku ihsan? Ya. Baik, karena berbuat baik itu penting dalam Islam karena kita kan Jangan tertawa. Kamu yang tanya dijawab, kamu tertawa. Ayo. Ya. karena kita kalau berbuat baik kan nanti kita bisa didekati dengan orang-orang yang baik juga. Intinya adalah perbuatan baik itu tidak pernah merugikan diri dan bahkan bisa apa? Bisa apa? Bisa bermanfaat buat diri sendiri. Maka Islam telah menganjurkan agar kita berbuat ihsan. Oke? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Saya boleh. Silakan. Maaf ya, sebutkan macam-macam ihsan. Itu mana? Ada yang pertama ada ihsan Allah kepada Allah. Terus ada ini ya, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain. Terus yang satunya tadi Kepada kepada Semua semua makhluk makhluk Allah. Oke, baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, baik. Setelah teman kamu sudah menjelaskan pengertian iman, Islam dan ihsan, maka tiba saatnya saya akan memberikan penguatan tentang 3 hal tadi. Anak-anakku, ini hal yang penting. Kenapa? Karena memang ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Iman tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Demikian pula iman dan Islam tidak dipisahkan dengan ihsan. Kenapa? Karena nanti akan saling berkaitan. Jadi, kenapa begitu ya? Seseorang tidak hanya meyakini saja tanpa ada bukti keyakinannya seperti apa, karena itu tidak akan pernah dilepaskan. Ada sebuah cerita yang sudah dituangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Satu saat ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba waktu itu ada seorang yang datang, yang pakaiannya serba putih, tapi rambutnya hitam banget. Tiba datang dan kemudian duduk di sebelah Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat kaget, siapa sebetulnya dia ini? Ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba hadir dan langsung mendekati Rasulullah dan duduk di Rasulullah. Maka setelah duduk di Rasulullah, orang ini langsung mengatakan, Muhammad akhbirni an iman. Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Ini pertanyaan. Jadi orang itu tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, akhbirni ya Muhammad an iman. Ceritakan Muhammad atau jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya. Percaya dengan apa? Dengan apa yang sudah diyakini. Contohnya apa? Iman kepada Allah. Ini artinya kita percaya sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jelaskan tentang iman ini. Dan iman itu tidak hanya satu tok, tapi iman ini ada punya rukun.
rukunnya ada berapa? Ada 6. Kalau ditanya kam arkanul iman, arkanul iman ala situn. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, antuk minu billah. Iman. Jadi percaya akan adanya Tuhan yang satu, yakni wujudnya hanya Allah. Antuk minu billah. Wa malaikati, kemudian beriman kepada para malaikatnya. Malaikat Allah itu banyak anak, tidak hanya 10 banyak, tetapi yang wajib diketahui hanya 10. Siapa? 10 malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan Malik. Ini wajib diketahui dan para malaikat Allah ini memiliki tugas-tugas tersendiri. Nih, jadi itulah yang dimaksud dengan iman. Iman itu sudah percaya, yakin sepenuh hati, mengucap dan kemudian meyakini sepenuh hati apa yang dianggap atau yang diyakini. Kemudian setelah jawab, maka si orang ini mengatakan bagus, benar jawaban kamu Muhammad. Lalu beliau bertanya lagi, akhirnya ya Muhammad an Islam. Ditanya lagi, Muhammad jelaskan kepadaku tentang Islam. Apa Islam itu? Muhammad menjelaskan Islam itu adalah sikap kepatuhan, ketundukan terhadap Tuhan. Siapa? Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Dan Islam sendiri memiliki rukun-rukunnya. Orang yang mengaku sebagai Muslim atau Islam, maka dia wajib mengerjakan yang 5 hal. Apa itu? Yang pertama adalah asyhadat, mengucapkan 2 kalimat persaksian atau syahadatain. Bersaksi akan adanya Allah, dan yang kedua bersaksi akan Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama syahadat. Wa iqamis shalah, yang kedua menjalankan perintahnya berupa sholat yang 5 waktu. Maka kalau ada orang mengaku Islam tidak sholat, berarti Islamnya tidak sempurna. Wa itai zakat, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ada orang ngaku Allah itu Tuhannya, Muhammad nabinya, kemudian dia sholat tapi tidak zakat, berarti Islamnya tidak sempurna. Karena Islam itu rukunnya ada 5. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itai zakat, wa hajjil baiti, wa shaum Ramadan. Sholat, zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian mereka percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang kelima adalah mereka percaya akan takdir, ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik maupun yang buruk. Itulah Islam. Jadi kalau orang Islam tidak percaya akan ketentuan Allah, maka dia Islamnya masih nambah. Orang ngaku Islam, sholatnya cuma 1 kali atau 2 kali dalam 1 tahun. Cuma ada sholat sunnah hari raya Idul Adha dan ibadah. Tapi Islamnya tidak sempurna. Kenapa? Harusnya mereka melakukan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Ini yang perlu saya tegaskan kepada kalian semuanya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku mukmin Muslim, tetapi dalam pelaksanaan ibadahnya maka dia tidak mencerminkan bahwa dirinya ada iman dan ada Islam. Tadi orang percaya kepada Allah tetapi dia masih meminta pertolongan pada hal selain Allah. Orang ngaku Islam tapi mereka meninggalkan sholat. Jadi Islam itu tidak bisa hanya pengakuan toh, iman toh kan tidak bisa. Iman mengakui dengan mulut, membenarkan dengan hati, maka dilakukan lagi apa? Dibuktikan dengan sebuah perbuatan apa? Perbuatan adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setelah jawab, maka si orang tua tadi mengatakan benar Muhammad jawabanmu. Kemudian akhirnya ya Muhammad an ihsan, katakan, berikan penjelasan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul mengatakan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau tadi sedang melihat Allah.
Jika itu tidak bisa kamu lakukan, maka yakinlah bahwa ketika engkau beribadah, maka Allah sedang melihatmu. Itu arti yang sebenarnya. Kemudian diartikan salawat ihsan itu adalah berbuat baik. Kepada siapa? Yang pertama, berbuat baik kepada Allah. Artinya apa? Kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berbuat baik pada diri, apa itu? Artinya mencoba jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang jelek, yang bisa merugikan diri sendiri. Kenapa kita perlu melakukan berbaik? Karena perbuatan baik itu pasti bermanfaat bagi si pelakunya dan juga harus bermanfaat bagi yang lain. Ada berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya apa? Menolong. Ketika melihat ada orang yang sedang ditimpa musibah, kita datang kepada mereka untuk memberikan bantuan atau mendorong, memberikan dorongan atau memberikan nasihat. Engkau dicoba oleh Allah hanya sedikit, masih banyak di luar sana orang yang ditimpa lebih dari ini. Dikasih pemahaman, itu ihsan. Jadi ihsan itu berbuat baik. Kemudian berbuat baik kepada seluruh alam. Salah satunya kepada alam. Apa itu contohnya? Alam ini juga butuh dirawat anak-anak. Alam semesta ini ciptaan Allah ini nantinya akan bermanfaat manusia manakala kita mau merawatnya. Contoh, tidak menggunduli hutan semaunya sendiri, karena itu akan berakibat fatal. Tidak merusak alam dengan membuang sampah ngawur sembarangan. Kenapa? Jika terjadi maka akan terjadi banjir. Dalam sebuah kalimat dikatakan doharul fasa bukil kari wal katri di makasab aidina. Sesungguhnya terjadi kerusakan di muka bumi ini semuanya terjadi karena ulah tingkah anak manusia yang buang sampah ngawur, akibatnya terjadi banjir. Yang nebang alam secara dewi itu maka terjadi karena longsor. Maka yang ada di sekitar kita ini harus kita rawat dengan baik. Kenapa begitu? Iya, karena kita ini adalah khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Jangan karena Allah memberikan tugas bagi pemimpin kemudian kita membuat kerusakan sakar PDW. Ya, padahal kerusakan yang diciptakan tidak hanya imbas pada diri sendiri, tetapi juga imbas kepada orang lain. Paham semuanya, anak? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian karena waktu juga habis. Mudah-mudahan pelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat, dan yang terpenting anak-anak harus betul-betul selain percaya, maka anak-anak harus ada bukti kepercayaan itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang terakhir jangan lupa biasakan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, baik kepada sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada masyarakat kita, termasuk kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, dan juga kepada orang yang lebih muda dari kita. Ya, coba apa konsepnya kita terhadap orang tua yang lebih tua dari kita apa? Berarti kita wajib menghormati. Kalau kepada yang lebih muda dari kita, untuk yang baik, kemudian apalagi menyayangi. Oke, saya kira cukup pada ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.